Shalom Awesome Kids yang disayang Tuhan, Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua masih tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, seperti biasa di setiap bulan di minggu terakhir kita ada review pembelajaran kita selama sebulan. Dan sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, karena Tuhan masih menolong kami, memelihara kami sampai di hari ini. Kami tetap terus dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya itu semua anugerah Tuhan. Dan saat ini kami mau memulaikan ibadah kami, berkaryalah Roh Kudus dan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sebelum kita mau review, kakak ajak kita semua untuk nyanyi satu lagu. Musik. Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, seperti biasa di akhir bulan minggu terakhir kita akan mengadakan review pembelajaran kita selama sebulan. Dan di minggu yang pertama kita belajar tentang kerendahan hati seorang Hana. Nah, Hana ini adalah istri dari Elkana. Hana mengalami kesedihan, hatinya disakiti oleh Penina karena Hana belum punya anak. Hana sedih sampai tidak mau makan dan suaminya pun menghibur dia. Namun Hana masih bersedih hati. Padahal kalaupun Penina sudah punya anak, dia tidak perlu sombong sehingga perbuatan dan perkataannya bisa menyakiti hati orang. Lalu apa yang dilakukan Hana? Apakah dia marah kepada Penina? Tentu tidak. Suatu kali dengan kerendahan hati Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, dan ketika Imam Eli melihat Hana, dia pun menyangka Hana sedang mabuk, karena Hana hanya berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak. Namun setelah Hana menyampaikan kepada Imam Eli bahwa ia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, maka Imam Eli berkata kepadanya bahwa Tuhan akan memberikan kepada Hana apa yang dia minta kepada Tuhan. Nah, Prince and Princess yang luar biasa, Tuhan akhirnya memberikan anak laki-laki kepada Hana yang dinamai Samuel. Dan Hana pun bersuka cita serta memuji-muji Tuhan yang menjawab doanya. Nah, Prince and Princess yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari kisah Hana, yaitu kalau seorang menjadi sombong, maka perkataannya bisa menyakiti hati orang lain. Kita harus sadar bahwa semua yang kita miliki saat ini itu karena anugerah Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah Hana, kalau kita sedang sedih karena perkataan orang lain atau perbuatan orang lain yang kasar kepada kita, jangan kita membalas, tetapi kita berdoa kepada Tuhan dan menceritakan kepada mama dan papa. Yang ketiga,
Sebagai anak Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Karena itu kita mau menjadi orang yang tidak sombong. Dengan demikian kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di minggu yang kedua kita belajar tentang kisah Abram bersama dengan keponakannya yang bernama Lot. Bapak Abraham ini sangat kaya, mempunyai banyak sekali ternak, perak, dan emasnya. Lot, keponakannya juga tinggal bersama-sama dengan dia. Lot juga mempunyai domba dan lembu yang sangat banyak. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Sebagai seorang om atau paman, Bapak Abraham bisa saja marah kepada Lot agar menasihati para pekerjanya agar tidak berkelahi dengan para pekerja Bapak Abraham. Namun apa yang dilakukan Bapak Abraham? Bapak Abraham justru mengalah dan membiarkan Lot memilih tempat terlebih dahulu. Lot pun mengambil kesempatan. Dia memilih lembah Yordan yang banyak airnya dan ia pun berangkat ke sana dan berkemah di dekat Sodom, di mana orang-orang Sodom adalah orang yang jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Mari kita mencontohi Bapak Abraham, seorang yang menjauhi pertengkaran dan mendahulukan perdamaian. Kalau kita menjadi anak yang membawa damai, maka kita akan berbahagia karena kita akan disebut anak Tuhan. Selain itu, kita juga memiliki banyak teman karena kita menjadi pembawa damai. Ketika kita membawa damai, maka kita juga menjaga persatuan sehingga berkat-berkat Tuhan pun melimpah dalam kehidupan kita. Dengan demikian, hidup kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di minggu yang ketiga, kita belajar tentang menghormati hadirat Tuhan. Tabut Allah dirampas oleh orang Filistin, dikembalikan lagi kepada orang Israel karena selama tabut Allah di wilayah orang Filistin, masalah bertubi-tubi terjadi kepada orang Filistin. Mereka diserang penyakit borok, mereka diserang hama tikus, dan mereka mengalami kerugian yang besar. Setelah 7 bulan lamanya tabut Allah ada di negeri Filistin, mereka menyadari bahwa tabut Tuhan yang mereka rampas tidak boleh diberlakukan secara sembarangan dan harus segera dikembalikan ke orang Israel. Orang Filistin juga mengembalikan tabut tersebut tidak dengan tangan hampa, tetapi mereka memberikan persembahan sebagai tanda mereka menghormati Tuhan. Nah, Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tabut itu biasanya disimpan di dalam ruang yang maha kudus di kemah suci, dan hanya para imam dari suku Lewi yang diizinkan mengangkatnya. Nah, Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kita mau belajar bahwa kita harus menghormati hadirat Tuhan. Saat kita beribadah, baik itu di gereja maupun di rumah, berarti kita ada dalam hadirat Tuhan. Karena itu kita mau datang kepada Tuhan dengan yang terbaik. Kita mempersiapkan segalanya, tidak sembarangan dan tidak asal-asalan. Yang kedua, bagaimana kita menghormati hadirat Tuhan? Saat kita beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak makan minum, tidak ngobrol, tetapi kita mempersembahkan pujian yang terbaik kepada Tuhan dari hati kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita harus menghormati hadirat Tuhan? Saat kita beribadah, kita harus fokus kepada Tuhan dengan memperhatikan apa yang disampaikan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dan di tanggal 21 Mei kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali dan membawa semua orang yang diselamatkannya ke rumah Bapa, sehingga kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya dalam kedamaian. Karena itu adik-adik, marilah kita mengucap syukur dalam segala hal selama kita hidup di dunia ini. Ingatlah rumah kita sudah tersedia di surga. Meskipun hari-hari ini kita mengalami kesulitan akibat pandemi virus COVID-19, namun kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena apapun yang Dia buat selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, meskipun saat ini kita belum mengerti.
Dan di minggu yang keempat kita belajar tentang kisah Rut bersama dengan Boas. Boas yang sangat baik kepada Rut sehingga dia mengizinkan Rut untuk memungut jelai di ladangnya. Bahkan Boas juga memberikan makan dan minum kepada Rut. Nah, Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, dari peristiwa ini kita belajar bahwa sebagai anak Tuhan kita harus berbagi dengan sesama. Tuhan telah memberkati kita dan kita juga harus berbagi berkat dengan orang yang membutuhkan. Apalagi terhadap orang-orang yang terkena dampak pandemi virus COVID-19. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan keluarga, banyak yang kekurangan makanan, bahkan kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, kita harus membagi berkat kepada mereka yang mengalami kesulitan. Bahkan kita bisa memberikan perhatian dan semangat dengan membagikan firman Tuhan yang menguatkan orang lain dan juga menguatkan diri kita sendiri. Apapun yang kita berikan dengan hati yang tulus karena mengasihi Tuhan, pasti akan mendatangkan kebaikan dan berkat bagi orang lain. Mari kita bermurah hati, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap berdoa dan percaya Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi kita semua. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.